Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan gejala dan upaya pencegahan demam berdarah Denggi yang mana disajikan oleh Amalia Agustina, Azza Razan Kamila, Sylvia Nadia, Susila Aprilia Maharani, dan Said Ahmad dari kelas 12 IPA 2. Pendahuluan. DBD adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang telah menyebar dengan cepat. Demam berdarah tersebar luas di seluruh daerah tropis dengan variasi resiko lokal yang dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan urbanisasi. Kejadian demam berdarah telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala dan karenanya jumlah aktual kasus demam berdarah Denggi dilaporkan. Jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 2,2 juta pada tahun 2010 menjadi lebih dari 3,34 juta pada tahun 2016. Sebenarnya, demam Denggi dan demam berdarah adalah dua hal yang berbeda. Menurut beberapa penelitian, demam berdarah Denggi diawali dari demam Denggi yang kemudian memunculkan komplikasi menjadi demam berdarah Denggi atau DBD. Gejala demam berdarah menurut kelompok usia. Gejala demam berdarah pada balita. Penyakit demam berdarah pada balita dan anak cukup sering terjadi. Bahkan, seringkali penyakit ini merenggut nyawa balita dan anak-anak yang tidak ditangani dengan baik. Gejala demam berdarah yang muncul pada balita dan anak ada yang berlevel ringan hingga komplikasi. Gejala demam berdarah di level ringan berupa demam tanpa diikuti dengan gejala tertentu yang biasanya munculnya sekitar 4-7 hari setelah digigit nyamuk penyebab demam berdarah atau nyamuk Aedes aegypti. Gejala demam berdarah pada remaja. Remaja pun tak luput dari serangan demam berdarah, apalagi jika tinggal di daerah di mana banyak nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Saat gigitan nyamuk menyerang tubuh, terjadi masa inkubasi selama 7-14 hari dan menimbulkan gejala demam berdarah berikut ini. 1. Demam tinggi, 2. Sakit kepala, 3. Tubuh lemas dan munculnya bintik-bintik merah, 4. Nyeri di beberapa bagian tubuh seperti tulang, sendi, dan bagian belakang mata, 5. Kesulitan untuk bernapas dengan lega. Gejala demam berdarah pada orang dewasa. Meski dianggap memiliki sistem kekebalan tubuh yang tinggi, orang dewasa pun bisa terserang demam berdarah. Sebab gigitan nyamuk Aedes aegypti tak pandang bulu ketika menyerang. Sebenarnya ada 3 jenis demam Denggi yang menjadi cikal bakal gejala demam berdarah. 1. Gejala demam berdarah klasik. 2. Gejala Denggi hemorrhagic fever. 3. Gejala Denggi shock syndrome. Pertolongan pertama demam berdarah Denggi atau DBD. Begitu gejala demam berdarah atau infeksi Denggi muncul, tidak panik adalah hal yang harus kamu lakukan. Memang kamu perlu untuk mendapatkan pertolongan medis segera. Namun, saat pertolongan medis itu belum kamu dapatkan,
kan? Kamu bisa melakukan pertolongan denggi pertama kali dengan perawatan ringan berikut ini. 1. Minum banyak cairan. Sebab saat suhu tubuh meningkat, maka cairan tubuh akan berkurang banyak, sehingga kamu harus banyak minum agar tidak mengalami dehidrasi. 2. Minumlah obat penurun demam dan bisa meringankan rasa sakit yang terjadi di sekujur tubuh karena infeksi denggi. Contohnya seperti paracetamol. Namun, hindari obat penghilang rasa sakit yang bisa meningkatkan resiko pendarahan seperti aspirin dan ibuprofen. 3. Lanjutkan dengan istirahat yang cukup. Pertolongan pertama ini hanya dilakukan untuk meringankan rasa sakit yang kamu rasakan. Selanjutnya, pergilah ke rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan demam berdarah lebih lanjut yang meliputi pemeriksaan di laboratorium. Upaya pencegahan DBD. Upaya pencegahan DBD dapat dilakukan berikut ini. 1. Memasang kelambu dan kasa. 2. Menyalakan AC atau kipas angin. 3. Menggunakan obat nyamuk. 4. Mengenakan pakaian tertutup. 5. Menerapkan 3M. Maksudnya menguras bak mandi dan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Yang keenam, memperoleh vaksin denggi. Dan yang ketujuh, mengkonsumsi vitamin C. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Assalamualaikum.